Simpel lah, udah ya, efisien. Nggak ada jawaban lain untuk sablon digital tuh selain efisien. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Rekan saya Jasmine. Terima kasih banyak Bapak udah mau meluangkan waktunya untuk kita berbincang sedikit nih, Iya, Pak, boleh. tentang bisnis Bapak Boleh saat banget, ini. boleh banget, Nah, Mbak Jasmine. sebelumnya Bapak boleh tolong perkenalan diri terlebih Oke, dulu. saya Boy, saya dari Mad Studio, salah satu vendor cetak digital juga mungkin ya, bisnisnya. Boleh dijelasin lagi Bapak, Bapak berarti saat ini menjalankan bisnisnya itu spesifiknya di bidang apa ya Pak ya? Sekarang di bidangnya sudah pasti digital printing untuk saat ini, tapi khusus ke pakaian, lebih ke wardrobe. Terus kita juga jasa pencetakan khusus aparel lah ya, baju gitu. Jadi yang kita fokuskan sekarang DTF sama Sablin untuk saat ini gitu digitalnya. Oh, ini seperti kaos yang Bapak pakai. Iya, ini sendiri juga ya, Pak, ya? bikin sendiri. Bagus, makanya detail banget. Iya, sama ini juga sobek-sobek ya. Kalau gue tahu udah berapa lama dari bisnis DTF ini? Sebetulnya kalau misalnya masalah custom t-shirt tuh bukan dari DTF sebetulnya. Awalnya kami mulainya dari DTG, dari Garment dulu dari mesin-mesin kecil, rakitan seperti L3090, 1390 sampai L1800 itu di tahun 2014 kita pertama beli. Gitu, pertama nyobain DTG itu 2014 sampai sekarang, sampai kiamat mungkin ya, sampai selamanya kayaknya udah nggak akan kemana-mana lagi gitu. Keren Bapak. Nah, boleh tahu nggak Pak kira-kira alasan Bapak nih milih untuk DTF dan DTG itu apa sih Pak? Simpel lah, udah ya, efisien. Nggak ada jawaban lain untuk sablon digital tuh selain efisien. Kalau misalkan masalah bagus enggaknya itu relatif ya, nggak bisa kita samain semua. Tapi kalau misalnya masalah efisien, menurut saya belum ada sablon yang seefisien sablon digital untuk saat ini. Jadi bagi saya kenapa memilih DTF atau sablon digital lainnya karena efisien. Itu. Nah Pak, kalau dari efisien berarti dari produk yang Bapak jual ke customer itu paling banyak minatnya tuh dari apa sih Pak? Misalkan baju atau yang lain? Untuk saat ini baju ya pasti. Penjualan nomor 1 di Mad Studio itu adalah kaos. Kalau sekarang karena kita baru main Sablin juga jadi jersey baru menyusul. Untuk aparel-aparel lain seperti celana juga short pants yang lain baru menyusul. Tapi kita tetap intinya di baju, di kaos gitu, di t-shirt. Karena saya pribadi pun emang suka banget sama kaos. Jadi merasa bisanya di kaos, jadi kita fokusnya ke kaos gitu. Untuk saat ini emang selling terbanyaknya kaos lah, t-shirt, graphic t-shirt. Berarti Bapak memang ada passion gitu ya Pak, ada hobi juga ya Pak untuk kaos? Hobi banget. Kita emang seneng banget sama kaos. Jadi emang awalnya juga emang suka bikin gitu. Iya. Nggak kepikiran sejauh ini untuk bikin mini garment di kantor kita sebesar ini. Awalnya kita emang hobi gitu, hobi bikin baju. Karena dulu kita belum tercapai untuk mendapatkan baju impor. Saya ngoleksi kaos band, belum tercapai. Salah satunya dulu bikin sendiri dengan cara DTG gitu ya. Kalau zaman dulu DTG gitu. Ceritanya jadi lebih ke bikin kaosnya atas dasar suka gitu. Happy gitu bikin kaos. Itu keren sih Pak, sampai akhirnya Bapak mesin banyak banget sekarang ya? Lumayan banyak. Nih, Pak, boleh di-spill nih Pak, karena kan mesin Bapak udah banyak nih. Iya. Apa ada mesin apa aja sih Pak dari aneka warna dan media yang dipakai Pak? Kalau sekarang mesin kita pakai yang dari aneka warna tuh kebetulan Sablim ya. Kita pakai Sablim F64. Apa seriesnya saya belum tahu ya spesifiknya, lupa lagi, tapi series F64 kalau nggak salah. Itu dari aneka warna kita juga baru ngambil. Terus kalau sekarang DTF kita pakai P6000 itu rakitan juga. Kalau misalkan ke depannya sih tadi lihat ke Epson karena via aneka warna juga, pengennya sih ngejar DTF yang Epson gitu. Pengennya tadi udah lihat sampelnya, ya Epson udah nggak perlu diraguin lagi ya harusnya kalau masalah kualitas dan lain-lainnya gitu. Oke, keren Pak. Nah, kalau dalam operasional Bapak DTF, tantangan apa yang paling sering muncul Pak? Print head sudah pasti ya. Kalau print head sudah pasti untuk mesin ya, kendala mesin. Kalau laporan dari teman-teman di tim saya di operator itu pasti print head. Karena ya mungkin
namanya bukan originalnya ya, itu pasti terjadi seperti itu. Jadi printhead emang durability-nya nggak selama biasanya mungkin ya. Kalau Sublime kan itu kayaknya lebih awet deh printhead-nya gitu. Kalau kendala saat ini sih untuk mesin printhead, kalau misal masalah pemasangan kayak grafik itu nggak ada hambatan sih ya, karena kita jago banget sih. Untuk settingnya kita jago banget. Jadi berarti Bapak secara maintenance berarti juga rutin ya nih. Gimana tips and trick Bapak cara menjaga kualitas hasil DTF-nya tuh tetap bagus? Kualitas DTF bagus maksudnya supaya lebih baik, kalau saran dari saya, kalian tahu posisi kalian dulu di mana nih, untuk teman-teman yang mungkin buka vendor DTF juga ya. Positionnya di mana, jadi itu kan nanti ngaruh ke harga jual. Harga jual ngaruh juga ke harga baku yang kita beli. Gitu, kalau misalkan di kantor kami emang nyari ke vendor atau ke supplier, emang cari harga yang paling termahal untuk bahan bakunya. Gitu, bukan terkesan pengen premium, tapi DTF tuh memang seharusnya bagus gitu. Di luar stereotip bahwa DTF itu sablon murahan. Ya memang murah, sekarang banyak yang murah, tapi DTF tuh bisa bagus kok gitu. Itu yang kita angkat di sosial media kita. DTF tuh bisa jadi sablon yang proper kok, karena banyak juga brand-brand luar negeri yang udah pakai digital, hybrid segala macam, udah banyak banget. Makanya kita pengen bikin 2026 tuh DTF great again gitu, maksudnya oke lagi, stereotipnya jangan kayak dulu itu DTF sablon ngelupas, sablon setrika, sablon tempelan, sablon kertas, nggak bisa banget bagus gitu hasil DTF. Makanya harus diperhatiin juga position si temen-temennya mau di mana gitu sih. Kalau masalah seperti itu ya. Berarti ini nyambung sama strategi Bapak ya untuk tahun 2026. Nah, Bapak ada strategi dan gimana cara Bapak ini bisa terus berkompetitif dalam dunia printing DTF ini, Pak? Bagi kan zaman semakin digital, tuh juga semakin banyak. Kalau yang kami lakukan di Mad Studio tetap aktivasi media sosial ya. Paling penting mungkin sekarang media sosial, dan juga cara teknik penjualan mungkin secara bahasa juga harus dirubah. Yang tadinya mau sablon murah diganti oleh kata-kata yang sablon efisien. Itu kan itu salah satu strategi juga ya untuk mendapatkan insight. Kami mungkin waktu awal-awal juga di TikTok rame, di platform-platform digital juga kan kita ngangkat bukan ngangkat sablon premiumnya atau apanya gitu, tapi hasil cetaknya, durability-nya, fungsinya tuh apa sih si DTF ini untuk brand owner pemula tuh efisien ke satu, murah karena bisa mix desainnya ya, karena nggak ada batasan warna, minimal order quantity itu sangat murah. Itu kenapa sablon DTF itu menjadi sablon paling efisien untuk teman-teman yang baru mau bikin brand gitu. Jadi strateginya ya kami tetap dari sosial media ngasih. Kalau knowledge kayaknya belum pantas ya, maksudnya kita cuma sharing aja kayak ke teman-teman kalau DTF tuh bakal jadi sablon yang efisien. Kita nggak bilang kalau sablon digital itu lebih baik dari sablon manual gitu, karena pasarnya juga tetap berbeda ya, antara manual screen sama digital printing itu pasti bakal sampai kapanpun punya pasarnya masing-masing gitu. Jadi strateginya tetap di sosial media sih. Jangan males untuk konten dan ngomong, udah itu aja. Untuk dapetin engagement ya, untuk dapetin engagement gitu, iya gitu. Gitu. Keren banget Bapak, aku amazed sih sama bajunya itu kayak anak zaman sekarang banget ya. Iya, aku termasuk salah satu yang suka ini tadi ingat bajunya. Biar kelihatan. Ini pasti bikin sendiri juga di sini. Bikin sendiri, ini saya hampelasin. Oh. Gitu, pengen aja nyobain biar raw profile. tetap iya. High profile sih, Pak. Takut ditawarin mesin terus. Bukan yang bagus ya Pak ya? Iya, saya pengen banget beli mesin yang banyak terus-terusan ya, supaya berarti kalau saya beli mesin terus kan otomatis tingkat pesanan juga tinggi ya, gitu. Jadi terima kasih banyak Bapak, semoga sama-sama sukses terus. Amin. Semakin meluas juga. Sukses juga untuk Mbaknya dan semua tim di sini gitu. Keren banget Bapak. Oke, thank you. Terima kasih teman-teman.